bersama kita berdua lagi. Jadi sekarang kita lagi ada di Klenteng Sampoko dan lagi ada di gerbang pintu selatan. Jadi di sini kita bakal have fun, bakal seru-seru di sini, belajar. Tapi kita nggak sendirian, kita ditemani. Kita emang nggak sendirian. Iya, maksudnya kita nggak cuma berdua, kita ditemani sama Kak Desi. Halo. Harap lebih heboh ya. Halo, nama saya Desi. Aku pemandu di sini. Nanti aku ceritain dan bersenang-senang di sini. Berarti nanti bisa ceritain semuanya tentang Tionghoa. Iya, etnis budaya Tionghoa di sini ya. Oke. Oke guys, jadi langsung aja kita Ikutin kita terus. Ini apa patungnya kok gede banget? Ini adalah Panglima Cheng Ho yang mana dia saudagar Panglima dari Tiongkok yang misinya berdagang. Jadi beliau pernah berlabuh di Semarang tahun 1416. Sedangkan kelenteng ini dibangun tahun 1704, Kak. Jadi intinya kenapa kelenteng ini bisa dibangun karena sesosok Panglima Cheng Ho yang pernah berlabuh di Semarang tahun 1416. Lalu masyarakat Tionghoa di sini membangun kelenteng untuk menghormati beliau sebagai leluhurnya. Oh, jadi ini tuh kayak apa panglima? Iya, panglima yang menurut orang Tionghoa beliau layak disetarakan seperti dewa. Jadi dia nggak boleh dilupain karena banyak jasanya. Tadi tuh aku dengar ini tuh Muslim. Kok bisa maksudnya? Terus kok bisa jadi Tionghoa gini maksudnya? Kelenteng gitu ya. Memang Cheng Ho Muslim dari provinsi Yunnan di suku Hui. Jadi memang dari China masuk ke Indonesia memang sudah Muslim terlebih dahulu. Nah, tetapi kenapa kelenteng? Karena ini yang membangun bukan Cheng Ho melainkan masyarakat Tionghoa sekitar membangun kelenteng untuk menghormati beliau sebagai leluhurnya. Jadi lebih ke budaya sih, Kak. Enggak, maksudnya kayak ini Muslim, tapi kok bisa dihormati sama orang Tionghoa? Ya karena dia orang Tiongkok. Karena dia orang Tiongkok. Jadi memang dia dihormati masyarakat Tionghoanya. Gitu-gitu. Selain baik, jasanya, selain ya, dia banyak dampak sekali. Dia juga tokoh diplomasi. Selain ini ada apa lagi di sini? Banyak kelenteng di sana untuk menghormati Cheng Ho. Nanti aku ceritain satu persatu karena di sini ada 5 kelenteng. Kak, kalau ini kira-kira tingginya berapa meter? Ini patung Cheng Ho tingginya sekitar 12 meter. Bahannya dari perunggu dan ini impor dari Tiongkok. Kalau boleh tahu ini bangunnya berapa lama? Ini memang dari Tiongkok udah jadi seperti ini, tinggal dipasang aja. Itu tahun 2011. Bagus guys. Ayo guys, kita lanjut, aku masih kepo nih. Ayo kita lanjut lagi. Nanti masih ada 5 kelenteng, aku ceritain satu persatu. Ini apa ini kok? Ini namanya panggung atau stage yang fungsinya buat pentas seni barongsai. Dan hari ini weekend itu ada barongsai, nanti performnya di atas sampai jam 5 sore. Tapi sebenarnya jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oh, ini istirahat. Tapi sebenarnya nggak cuma buat festival aja, pre-wedding sama wedding bisa di sini, Kak. Terus ini kok kayak ada pasukan-pasukan perangnya? Nah, ini filosofinya tentara-tentaranya tentara. Terus kalau yang nomor 3 itu kayak dewa penjaga gitu, makanya agak serem. Serem ya? Iya, emang dibuat serem. Dewa penjaga. Itu sama yang itu sama? Sama, tangan kiri sama, yang belakang juga sama. Oke, kita lanjut. Ayo kita lanjut lagi. Jadi guys, kita udah ada di depan tempat beribadah. Jadi di belakang kita ini ada tempat buat ibadahnya orang-orang. Wangi banget, wangi dupa ya. Main parfumku. Alright, jadi Kak, ini kita udah masuk ke area ibadah nih. Nanti ada 5 kelenteng ya, diinget-inget ya. Nah, kebetulan kalau yang di belakang kita ini urutannya nomor 2 guys. Ini namanya kelenteng Dewa Bumi. Jadi bagi orang yang beribadah di sini, mereka percaya mendapatkan keberkahan, panen yang melimpah yang ada di bumi. Jadi yang dihormatinya adalah itu Dewa Buminya yang ada di dalam kaca. Kalau boleh tahu ini cara beribadahnya gimana? Nah, untuk membedakan ibadah sama yang wisatawan, yang ibadah jelas mereka harus membawa dupa. Oh, harus. Terus kalau yang wisatawan bawanya apa coba? Kamera dong. Aku mau selfie, Mbak. Kita bertiga atau berdua? Bertiga dong. Gaya. Gini dong. Ini. Nah,
Kak, ya di situ itu kamar mandi guys. 1, 2, 3. 1, 2. Udah yuk Udah, guys. lanjut nggak? Lanjut dong. Kita lanjut ke sana. Kak, aku ceritain Kak. Jadi di sini tuh banyak patung kan. Patung-patung yang ada di sini tuh ada banyak filosofi. Iya. Contoh kalau yang ini, Barongsai. ini tuh macan sih singa. Jadi singa ini kayak pelindung gitu. Mungkin teman-teman bisa bedain mana yang cewek, mana yang cowok. Karena di sini ada cewek sama cowok. Pasti cewek itu, cowok ini. Apa bedanya? Ada anaknya tuh. Terus kalau yang ini Nggak ada. biru. Sebenarnya lebih ke cara pembawaannya ya. Kalau yang cowok itu bawanya logam, kalau enggak nanti bola. Kalau yang cewek jelas dong bawa anak. Patung aja pasangan ya. Apalagi orang harus pasangan dong. Terus Kak bisa dilihat dong di sana itu banyak patung. Di situ ada 8 patung. Pacian. Aku ceritain dari nomor 1 ya guys. Aku fokus yang ini ya, gede ya. Ini didewakan karena dia seorang seniman. Ini bawa suling. Oh iya. Ini dia Judge Bao, Hakim Bao. Terus kalau yang nomor 3 itu kalau Cewek mau, ini cewek dia. Ini di apa Jepang. Ini masih Cina sih Cina, rasanya. sayang. Ini Dewi Persik ya. Jadi Dewi yang makan buah persik, ketika makan buah persik itu bisa terbang ke kayangan ceritanya. Yaudah, aku Tuh, mau jadi makan bisa goyang. persik biar bisa ke kahiyang. Terus kalau yang babak tua ini didewakan karena beliau memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi ketika bertapa di atas kerbau. Tapi ini kerbaunya nggak dibawa. Oh, lah kenapa? Yang enggak dibawa. Terus kalau yang merah ini dia adalah seorang sastrawan. Kenapa dia didewakan? Karena dia seorang sastrawan. Itu bawa buku. Sastrawan itu apa? Bawa buku tuh kayak bikin ya syair. Ini? Terus ini favoritnya orang-orang. Ini dia seorang dermawan. Jadi yang dibawa itu bisa mengubah batu jadi logam, bantuin orang yang nggak punya. Terus kalau yang ini penjaga tumbuhan. Kalau yang terakhir tabib, nyembuhin orang sakit. Oh gitu. Jadi ada 8 dewa. Orang yang nyembuhin sakit kok. Iya, jadi mereka-mereka yang memiliki bakat itu layak disetarakan seperti dewa. Kalau ini namanya kelenteng apa, Mbak? Nah, Bedanya kalau apa juga? ini namanya agak Jawa, ini dinamakan kelenteng Kiai Jurumudi karena di dalam tirai merah itu ada makam dari Jurumudinya Panglima Cheng Ho. Karena kan dulu Panglima Cheng Ho datang ke sini bawanya kapal nih. Iya. Nah, salah satu jurumudi kapalnya Cheng Ho atau orang kepercayaan Cheng Ho meninggal di Semarang karena sakit dan akhirnya beliau dimakamkan di situ. Beneran di situ. Iya, aku mau lihat, aku tunjukin ya. Jadi guys, di sini nggak cuman Konghucu aja, ketika orang Jawa Muslim mau ziarah nyekar boleh. Jadi di sini ada 2 culture ya, Konghucu dan Jawa. Lanjut. Oke, lanjut. Yuk. Lanjut. Ayo. Oh, itu barongsainya ya, Mbak? Ya itu main nanti sampai jam 5-an ya, sore. Jadi Kak, ini kelenteng yang paling utama, yang paling besar di antara yang lainnya. Inilah yang dinamakan Kelenteng Agung Sampokong. Nah, Yang paling gede. iya. Jadi ketika orang ibadah harus di Sampokong dulu. Kenapa? Karena Sampokong itu ada artinya. Sampokong itu artinya orang atau bapak yang dimuliakan. Di sini orang yang dimuliakan adalah Panglima Cheng Ho itu. Makanya ketika orang berdoa, di sini mendoakan Cheng Ho dulu sebelum yang lainnya. Gitu, guys. Berarti di sini tuh yang boleh masuk cuma yang beribadah aja di dalam situ. Jadi yang bisa masuk ke dalam itu altar situ yang beribadah. Jadi kalau yang wisatawan kita di luar garis merah. Jadi guys, kalau kalian kesini tuh nggak boleh masuk sampai dalam, karena yang masuk sampai dalam itu yang boleh beribadah aja. Jadi kalian di sini cuma boleh di garis merah ya, Mbak? Ada batasannya. Oh iya, iya, garis batasannya. Jadi yaudah Mbak, sekarang aku mau Kemana? Karena masih ada kelenteng berikutnya 4 sama 5 di bawah. Oh ya guys, kita mau ke kelenteng 4 sama 5. Jadi kalian penasaran ya, ikuti terus. Yuk. Alright, udah. Kita lanjut. Ini di dalam apa Mbak? Kok kayak gua-gua gitu? Itu namanya Gua Batu. Jadi selain untuk ibadah, di dalam situ ada sumber mata air, yang airnya ngalir belakang,
Jadi masyarakat di sini mempercayai air suci itu untuk kesehatan, biasanya diminum gitu. Boleh, tapi yang minta itu harus izin sama juru kuncinya. Karena kan berdoa dulu. Ada setiap kelenteng ada juru kuncinya yang mengakan para ibadah. Jadi di dalam sini di Gua Batu ini ada sumber mata air yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Dan kalian kalau mau masuk ke sini harus izin ke juru kunci. Jadi nanti kalian yang sembahyang itu diarahin sama guru kuncinya buat masuk ke dalam. Ini atau enggak sih? Iya, jadi kita lanjut ke kelenteng selanjutnya ya, Mbak. 4 sama 5 di bawah. Yuk. Karena itu maksimal hampir 1 tahun habis. Buktinya, aku tunjukin buktinya ya. Iya. Itu yang paling kecil, itu nyala tuh. Iya. Ya kan, itu dinyalain waktu Imlek tanggal 25 Januari kemarin. Tuh, itu udah 11 bulan. Kalau yang itu Nggak mati sama sekali? enggak, makanya dinamakan lilin abadi. Ya maksimal 1 tahun sih. Nah, kalau yang itu dinyalain waktu tanggal 17 Agustus pas hari ulang tahunnya Cheng Ho. Nah, ini nih. Jadi maksimal paling 10 bulan habis. Pasti bulan-bulan berikutnya setelah habis pas hari-hari besar pasti ada yang ngedonatur lagi gitu. Berarti kayak gini bisa tahan berbulan-bulan, Mas. Iya, jadi nggak akan pernah apa sih mati. Karena maksimal 10 bulan 1 tahun lah mentok. Jadi ini dinamakan lilin abadi, guys, karena nggak mati-mati. Pernah nggak mati gitu? Ya, Kalau mati kebetulan itu tuh mungkin karena udah basah ya mungkin ya. Jadi emang nggak bisa dinyalain lagi. Itu yang masih bisa bertahan 1, 2, 3. Ya udah guys, kita lanjut ya. Yuk, Mbak. Kita lanjut ke kelenteng berikutnya 4 sama 5. Ini. Ini lanjut, ini ada replika kapalnya Cheng Ho cuman dari batu guys. Karena yang asli dari kayu sudah lapuk. Nah di Tapi sini masih ada nggak, Mbak? udah hancur dong, kan udah 600 tahun yang lalu. Kalau yang ini 600 tahun yang lalu. Udah lama kan, jadi hanya dibuatkan dari batu yang agak awet gitu. Tapi ukurannya nggak sekecil ini ya, jauh lebih gede. Ini kelenteng ke-4. Di sini dalamnya apa, Mbak? Alright, ini namanya kelenteng Kiai Jangkar. Ini kelenteng nomor 4. Kelenteng Kiai Jangkar. Urutan orang ibadah kan nomor 4 nih. Nah, di sini itu ada jangkar kapalnya Cheng Ho yang orisinil yang usianya udah 600 tahun lebih. Ada. Kita kalau mau masuk kita lepas sepatu guys. Kalau mau lihat gimana, mau masuk kah? Masuk nggak? Yuk kita masukin lepas sepatu ya. Iya. Mbah, permisi nggih. Baru pertama kali sumpah. Ya kak. Nah, aku tunjukin jangkar kapalnya Cheng Ho ini ya. Ini Wah, gede banget. adalah jangkar kapalnya Cheng Ho yang ini usianya udah 600 tahun lebih. Begitu. Ya, Pegang boleh, tapi nggak bisa dibawa ke Solo. Pegang aja biar kuat. Sekuat. Jadi biar hatinya sekuat besi ya. Asik. Nggak berani megang. Alright, sekarang aku lanjut ke sini nih yuk guys. Ini ada patung namanya Nabi Konghucu atau Konfusius. Jadi beliau adalah seorang filsafat yang mengajarkan ajaran budaya Konghucu. Jadi ada 3 penghormatan nih. Ini jangkarnya, ini Nabi Konghucu, sedangkan yang di sana, kalau yang di sini tertulis arwah Hopeng. Jadi kalau teman-teman nggak asing dengan kata-kata Hopeng, Hopeng itu artinya teman, sahabat. Jadi ketika orang datang ke sini berdoa untuk menghormati arwah sahabat-sahabatnya Cheng Ho. Jadi penghormatan ya di sini ya, untuk menghormati arwah sahabat-sahabat Cheng Ho. Tempat kediaman para arwah-arwah yang tidak berkeluarga. Iya, itu teman-temannya Cheng Ho, karena beberapa anak buah kapalnya Cheng Ho ditinggalkan di Semarang. Ya kayak gimana ya? Baru pertama kali jadi kayak kaget gitu loh. Apalagi itu Jangkarnya guys gede banget. 600 tahun ya, Mbak? 600 tahun lebih. Ya, Mbak, lanjut. Aku mau kepo-kepo nih. Kita ke kelenteng yang terakhir yuk, nomor 5 ada di ujung sana, tapi kita pakai alas sepatu lagi. Iya. Nah.